Nah, ini kontroversi yang sedang terjadi di negeri ini. Ada banyak sekali bermunculan hujatan, ada banyak sekali bermunculan komentar. Ada yang menyatakan bahwa tidak pantas bermimpi Rasulullah, ini bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya. Voice of Voiceless. Sahabat sekalian, hari ini kita akan masuk dalam program Hot News, membahas tentang semua hal yang sedang viral, sedang banyak diperbincangkan, banyak diperdebatkan dan digunjingkan, dan terus disebar di media sosial. Ya, memang beberapa hari terakhir kita dihebohkan dengan beberapa kali isu ya yang terus berkembang, antara lain soal bermimpi Rasulullah, yaitu Ustadz Haikal Hasan ya sempat dihujat di media sosial karena pernyataannya bertemu dengan Rasulullah. Dan setelah itu dilaporkan ke polisi. Bagaimana kelanjutannya kita akan lihat kumparan.com yang baru saja dirilis ya pada hari ini, dengan judul Haikal Hasan ditanya bukti mimpi Rasulullah. Kata dia, waktu mimpi saya nggak bawa HP katanya. Ya, Jubir PA 212 atau Ketua HRS Center Haikal Hasan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait laporan soal mimpi Rasulullah. Dalam pemeriksaan itu Haikal ditanya soal bukti perkataannya itu. Dia jawab nih, saya ditanya apa bukti Haikal Hasan bermimpi dengan Rasulullah. Bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, apa buktinya? Nah, siapa yang bisa jawab bukti? Kata Haikal Hasan usai diperiksa di Polda Metro Jaya Senin 28 Desember. Haikal mengatakan dirinya ditanya sekitar 20 pertanyaan oleh penyidik. Ada banyak hal yang ditanyakan, tapi yang paling utama Haikal diminta menunjukkan bukti bahwa dirinya bermimpi bertemu Rasulullah. Yang paling lucu adalah apa bukti Haikal Hasan bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, ujarnya. Bagaimana cara buktinya? Waktu saya bermimpi saya nggak bawa handphone, ucap dia. Haikal dilaporkan oleh Forum Pejuang Islam. Laporan itu tertuang dalam LP 7433 SPKAT PMJ ya, tanggal 14 Desember. Pernyataan bermimpi Rasulullah itu dilontarkan Haikal Hasan di acara pemakaman 6 pengawal Habib Rizik yang diunggah di akun YouTube Front TV. Video tersebut berdurasi 19,5 menit dan berjudul Sambutan dan Doa IBHRS UBN Babe Haikal di Pemakaman Syuhada. Ketua Umum Front Pejuang Islam Gus Rofi'i mengatakan ucapan Haikal Hasan itu bisa memperkeruh suasana terkait tewasnya 6 pengawal Habib Rizik Syihab yang menyesatkan umat Islam. Nah, ini kontroversi yang sedang terjadi di negeri ini. Ada banyak sekali bermunculan hujatan, ada banyak sekali bermunculan komentar. Ada yang menyatakan bahwa tidak pantas bermimpi Rasulullah, ini bohong dan seterusnya. Ada juga yang berkomentar bahwa siapapun bisa bermimpi Rasulullah. Nah, yang unik adalah bagaimana bermimpi itu, pernyataan itu kemudian dilaporkan. Nah, ini juga menjadi perdebatan. Apakah bermimpinya itu bisa jadi delik hukum? Ini yang dilaporkan oleh beberapa pihak ya. Memang kalau kita lihat di struktur hukum kita, mimpi itu bukan bagian dari, memang tidak ada ya kalau dari undang-undang ITE, undang-undang KUHP atau di luar KUHP ya, KUHP itu memang kita belum menemukan mimpi itu bisa dijerat hukum. Tetapi ya itulah
Apakah mimpinya yang kita tidak tahu juga. Ini proses sedang berjalan. Dan di unggahan sebelumnya saya sempat membacakan beberapa pernyataan bahwa bermimpi itu hak melekat ya, warga negara. Jadi tidak bisa juga bermimpi dilaporkan. Ini memang cukup aneh. Tapi itu pendapat beberapa pihak, pendapat beberapa orang mungkin punya argumentasi hukum yang cukup. Tapi apa argumentasi hukumnya itu yang sedang dicari atau sekarang sudah semuanya terbuka, semua sudah bisa jelas dibongkar, bisa jelas diutarakan, termasuk pendapat-pendapat juga silahkan saja disampaikan. Nah, itu bagian dari beberapa pendapat yang tidak setuju bahwa bermimpi itu masuk dalam proses hukum. Seperti ada beberapa pernyataan dari salah satu pakar hukum pidana, Akhyar Salmi ya, yang menyatakan tidak mungkin mimpi itu bisa diproses ya. Pernyataannya kalau tidak salah begini, kalau dilaporkan atau diadukan apa saja bisa, setuju saya. Jadi apapun proses yang menurut pelapor itu pelapor itu dirugikan dan mempunyai 2 alat bukti yang cukup, itu sah-sah saja. Kalau dilaporkan atau diadukan apa saja boleh. Tinggal masalahnya apakah nanti diproses atau tidak. Kalau dilakukan tahap penyelidikan, dilihat dulu yang dilaporkan itu peristiwanya pidana atau tidak, kata Akhyar Salmi, sempat dikutip di pikiranrakyat.com dari tayangan YouTube. Kalau tidak salah waktu itu beliau sempat diundang di acara 2 Sisi TV One ya, yang menyatakan bahwa beliau salah satu yang tidak setuju. Kalau memang yang dilaporkan karena bermimpi tadi, mimpi itu tidak pidana, enggak. Sepengetahuan saya mimpi sampai detik ini belum ada dirumuskan dalam satu pasal pun di dalam ketentuan hukum pidana, baik di KUHP, di luar KUHP atau Undang-Undang ITE. Itu nggak ada unsurnya tentang mimpi tuturnya ya. Ini beberapa pendapat, beberapa persepsi. Ya, persepsi itu apakah benar, apakah bisa diuji dalam proses hukumnya. Tapi ini sebenarnya kewenangan polisi ya. Polisi itu bisa menjadikan, kalau kita ibarat makan gitu ya, masak. Polisi itu koki. Ini menurut ayah saya begitu. Mau dibuat bagaimana prosesnya, mau koki itu memasaknya bagaimana, itu tergantung. Mau dibuat bubur bisa, beras itu, mau dibuat nasi uduk bisa, mau dibuat nasi biasa bisa, itu bergantung pada kokinya, tukang masaknya. Nah, unsur-unsur memenuhi apa tidak itu baru akan bisa ditetapkan nanti setelah mendapatkan yang cukup. Tapi menurut saya ya masih sulit sih mimpi itu untuk dijadikan dasar untuk menuntut seseorang di meja hijau ya. Ya, apapun itu proses hukum sedang berjalan, kita harus hargai, kita harus taati, kita harus ikuti dan tunggu. Biarkan polisi, ini kewenangan polisi. Siapapun berhak melaporkan dan polisi berhak juga menyelidiki. Kita tunggu sampai seberapa prosesnya. Tadi menyatakan mimpinya nggak bawa HP dan seterusnya, ini juk yang menurut saya sah-sah saja. Tapi memang ini menjadi bahan perbincangan, mendapat sorotan dan banyak sekali diperdebatkan. Di satu sisi menyatakan bahwa apapun yang terjadi ini orang harus segera ditahan, ini harus segera diproses hukum. Di satu sisi dengan logika dasar bahwa mimpi itu hak dasar yang nggak mungkin diproses hukum. Lagian tadi ada pakar pidana juga menyatakan itu. Nah, apapun itu biarkan, dan kita berharap semua tenang. Kita tunggu saja prosesnya. Sekarang sudah menjadi kewenangan polisi untuk menindaklanjuti,
Nah, kita tunggu saja dan kita akan temuan apa yang akan disampaikan polisi terhadap Babe Haikal atau Ustadz Haikal Hasan itu nanti kita tunggu. Demikian yang sedang rame, sedang banyak diperbincangkan, sedang viral kemana-mana. Kita tunggu hasilnya, kita hormati prosesnya, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menjaga kita semua dari COVID-19. Tetap jangan lupa protokol kesehatan 3M ya. Pakai masker, cuci tangan, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu menjadi penting untuk saat ini kita lakukan agar tidak ada pandemi di dalam diri kita. Kalau kita yang kena, keluarga kita juga kena, ekonomi juga kita menjadi terpuruk ya. Semoga podcast ini bisa menambah wawasan dan masukan buat teman-teman sekalian dan semoga bermanfaat. Terus ikuti podcast kami, jangan lupa share, like, dan subscribe. Karena podcast ini milik publik, maka dia harus menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, harus menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, voice of voiceless. Sampai jumpa lagi.